Satu tuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, UMU. Yang saya hormati jajaran pengajar, dosen, Prodi Teknik Informatika UMU. Yang saya banggakan, mahasiswa semua yang merupakan peserta kegiatan sosialisasi dan seminar hari ini. Tidak lupa pula yang saya banggakan, staf Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul hari ini, diberikan kesehatan, dan saya pribadi berharap semoga dalam pelaksanaan kegiatan kali ini kita tetap mempertahankan protokol kesehatan. Iya, semoga dari sosialisasi ini kita membawa hal yang baik dan tidak terjadi penularan COVID yang seperti ditakutkan di zaman sekarang ini. Ya, sambutan dari saya. Saya sebenarnya senang di sini, Pak, Bapak Ibu semua, Mas, Mbak semua, karena di sini kami dari staf Loka Monitor Ternate itu sebenarnya merasa muda ya. Kami bisa merasa muda 10 sampai 20 tahun. Mungkin kami di dalam kumpulan dari generasi masa depan kita, masa depan bangsa ini yang penuh dengan semangat, yang harusnya dibekali dengan bukan hanya pengetahuan, tapi juga bagaimana memberikan semangat untuk membangun bangsa dan negaranya. Orang bilang tidak kenal maka tidak sayang. Tadi sudah disebutkan bahwa kami adalah kantor Loka Monitor SFR Ternate. Jadi SFR itu sendiri adalah spektrum frekuensi radio. Jadi ada yang bingung apa itu spektrum frekuensi radio. Kami adalah unit pelayanan teknis yang bersifatnya vertikal di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, di mana kami di Maluku Utara berperan agar penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi yang Bapak, Mas, Mbak semua gunakan itu semua bisa berjalan dengan lancar, dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembangunan negara, serta sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh negara. Salah satu concern kami di Maluku Utara adalah tingginya tingkat penggunaan perangkat telekomunikasi yang tidak tersertifikasi. Kalau bahasa kerennya itu black market. Bagaimana di sini minat dari masyarakat untuk membeli perangkat-perangkat handphone yang black market, mic wireless yang black market tinggi. Dan memang tinggi karena harganya lebih murah dibandingkan harga yang biasanya. Tapi sadarkah kalian generasi muda, kalau kalian menggunakan perangkat BM, secara otomatis kalian membunuh industri dalam negeri kalian. Di mana apabila industri dalam negeri itu mati, dia tidak akan bisa menyerap tenaga kerja profesional. Jadi ada yang bingung, nanti kita mau kerja apa? Bagaimana peluang kerja Indonesia yang tenaga kerja profesional yang sudah cukup kecil ini dihantam pandemi ini semakin dimatikan dengan tidak adanya pasar untuk menjual produk dalam negerinya dengan TKDN. TKDN itu tingkat komponen dalam negeri. Jadi pada saat semua perangkat telekomunikasi yang masuk, sertifikasi itu bukan sekedar dikasih label sudah selesai. Tapi di situ terjamin industri dalam negeri bisa berperan. Bagaimana bisa berperan kalau lebih banyak perangkat BM di pasar dibandingkan perangkat yang mempunyai TKDN. Disitulah nyawa industri dalam negeri kita. Banyak orang bilang, tapi di Cina bisa BM, di Cina bisa. Mereka negara industri. Sudah dari nenek-nenek industri. Pada saat kita itu bikin satu keris atau satu parang itu kita bikin doa-doa sampai 10-an tahun. Mereka sudah membuat patung 200.000 patung tanah liat. Jadi skala industrinya sudah dari sebelum Masehi. Kita tidak mungkin seperti itu. Dan kita baru mau menuju ke situ, kita sudah dimatikan dengan penggunaan perangkat-perangkat BM. Itu yang menjadi concern kami di Maluku Utara.
Nah, kami berterima kasih kepada panitia yang sudah mengakomodir kami di sini, sehingga kita bisa menjelaskan hal ini kepada seluruh generasi muda kita, yang notabene habis ini kalianlah tenaga kerja profesional yang dibutuhkan untuk meningkatkan industri yang ada yang kita miliki di dalam negeri. Nah, kami juga berperan dalam mengawasi penggunaan spektrum frekuensi radio. Banyak yang bilang, yang mana itu Kang spektrum frekuensi radio? Yang dorang pakai di orari, HT-HT atau radio, bukan hanya itu. Hubungan dari mic ini ke situ adalah menggunakan spektrum frekuensi radio. Bapak-bapak, mas-mas menelpon, video call, telepon pacar, dan hugel dan sebagainya. Itu juga menggunakan spektrum frekuensi radio. Kami menjamin bagaimana pemanfaatan spektrum frekuensi radio itu bisa terjaga dengan baik, sehingga bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemakmuran negeri. Khusus untuk Maluku Utara. Kita terbatasan karena kita punya wilayah geografis kepulauan. Antar kabupaten kita memerlukan transportasi laut. Itu untuk transportasi. Komunikasi, jalur komunikasi radio sangat penting. Di mana hampir semua tower menggunakan frekuensi yang disebut microwave link. Jadi kalau mas-mas, mbak-mbak di tower itu ada antena bentuk kayak gendang yang besar-besar. Itu adalah antena yang menghubungkan komunikasi yang ada di tower itu sama komunikasi tower tempat keluarga atau pacar atau siapapun yang mas-mas atau mbak-mbak mau hubungi. Kami menjamin bagaimana penggunaan itu bisa lancar, bagaimana mbak-mbak bisa nelpon. Banyak yang dulu bilang, tapi tidak masuk ke orang kampung, tidak masuk ke kampungnya. Iya, memang penyebaran infrastruktur telekomunikasi di Maluku Utara cukup menjadi concern karena geografis tersebut. Karena itu kami mohon semoga penggunaan spektrum frekuensi radio yang digunakan oleh seluruh masyarakat Maluku Utara bisa tertib, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu sekian dari saya, penjelasan dari saya mengenai siapa sih kami, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate. Ya, kadang-kadang kami juga bingung menjelaskan, bukan hanya ke mas-mas tapi sama keluarga juga kami bingung menjelaskan kerjaan kami. Karena kerjaan kami itu mengawasi yang tidak terlihat. Nah, kalau mas-mas sama mbak-mbak ingin belajar bagaimana spektrum frekuensi radio, silakan datang berkunjung juga ke kantor kami. Kami mempunyai tim, ada tim pengendali spektrum frekuensi radio yang mempunyai kapabilitas untuk melakukan pendidikan atau memberikan training bagaimana caranya kita mengetahui parameter spektrum frekuensi radio, bisa menjelaskan juga bagaimana pemanfaatannya. Tadi juga dari Bapak Kaprodi bilang untuk pelatihan, ya Pak, kami bersedia Pak, tapi mungkin karena ada pandemi, kebetulan juga kita dibatasi dari kantor pusat mengenai jumlah pegawai yang bisa datang ke kantor. Sekarang PPKM level 1 artinya 75% ya Pak Masri ya. Jadi mungkin akan ada keterbatasan Pak, kalau memang bisa dari tempatnya Bapak mungkin kayak waktunya giliran Pak, nanti kita bisa akomodir. Ya, seperti itu. Adapun nanti panjang lebarnya akan dijelaskan oleh para narasumber. Saya berharap teman-teman, saya sudah jadi muda. saya berharap generasi muda yang ada sekarang, yang ada di ruangan ini bisa memiliki keaktifan untuk bertanya. Pengetahuan ini merupakan pengetahuan yang mungkin tidak diajarkan di kampus, tidak diajarkan di tempat kalian, mungkin akan berguna bagi kalian. Semoga bisa diambil hal-hal baik dari seminar ini, hal-hal buruk kami mohon maaf karena berbagai kekurangan nantinya. Dan semoga dari ini kita semua dapat memiliki semangat untuk membangun bangsa kita ke depannya melalui penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaannya, saya lupa, sorry. Ya, dengan resmi maka acara sosialisasi dan seminar sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi serta frekuensi sebagai modal interkoneksi antar pulau di Maluku Utara bekerja sama antara kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate dan Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dengan resmi saya buka.